Shalom saudara, selamat hari Minggu dan selamat berkebaktian. Saya percaya Tuhan Yesus pasti berkenan atas penyembahan saudara hari ini. Terima kasih juga buat semua saudara karena masih setia bersama dengan kami dalam kebaktian online. Harapan dan doa kami ialah agar saudara diberkati oleh kebaktian ini dan kebaktian yang akan diadakan pada masa yang akan datang. Saya masih berkhotbah dengan tema besar yaitu hidup dalam kantung yang baru. Dan hari ini subtemanya ialah kemuliaan kantung yang baru. Saya tergerak untuk khotbahkan tentang kemuliaan yang ada pada kantung yang baru itu. Sebab saya percaya bahwa ramai orang akan mencari kantung yang baru itu dengan segenap hati jika mereka tahu bahwa ada kemuliaan yang hebat yang ada di dalamnya. Saudara, seperti yang telah dikhotbahkan minggu-minggu sebelumnya, bahwa kantung yang baru itu adalah berbicara tentang hidup yang baru yang telah dianugerahkan Tuhan Yesus kepada kita. Oleh karena itu, kantung yang baru ini atau hidup yang baru adalah begitu penting dan berharga bagi kita. Namun kebelakangan ini ramai orang dengan sengaja mengabaikan dan tidak lagi memikirkannya. Ia seolah-olah tidak penting lagi bagi mereka. Mereka lebih mementingkan kesenangan dunia ini lebih daripada keajaiban yang terdapat pada kantung yang baru. Mereka lebih bersemangat mencari kemuliaan dunia daripada kemuliaan yang ada pada kantung baru, yaitu hidup baru dalam Kristus. Jadi bagi mereka, kantung yang baru itu bukanlah suatu kemestian untuk dimiliki. Bagi mereka, hidup yang baru dalam Kristus itu cuma bagus untuk pengalaman dalam pembelajaran, tetapi bukan penting untuk keselamatan yang kekal. Saya pernah bertanya kepada seorang warga Australia apakah dia seorang Kristen, dan dia menjawab, "I am not a Christian, but I can say that Christianity is good for a learning experience," katanya. Saya bukan orang Kristen, tetapi saya boleh katakan kekristenan itu bagus untuk sebuah pengalaman dalam pembelajaran. Jadi karena itu saudara, ramai orang sudah menjadi suam-suam kuku. Mereka tidak punya kegairahan lagi untuk mencari dan hidup dalam kantung yang baru. Dan akhirnya kesuam-suaman iman seperti itu telah dimanfaatkan iblis untuk menipu dan menghancurkan hidup orang itu. Iblis menggunakan kesuam-suaman iman mereka itu untuk membutakan mata rohani mereka agar tidak nampak kemuliaan yang ada pada kantung baru itu. Iblis juga sudah melenyapkan pengetahuan yang benar dalam diri mereka sehingga mereka tidak tahu lagi akan adanya kemuliaan pada kantung yang baru itu. Oleh karena itu, mereka telah menjadi lemah, malas secara rohani, mati secara rohani, dan perlukan pemulihan. Maka hari ini saya mau bicarakan tentang kemuliaan yang dahsyat yang ada pada kantung baru, yaitu hidup baru itu. Supaya dengan mendengarkannya, maka orang akan menjadi rindu dan menginginkan kembali, dan seterusnya mencari kantung yang baru itu dengan sepenuh hati mereka. Oleh itu saudara, mari kita lihat bagaimana kantung baru, yaitu hidup baru itu, ada kemuliaan yang dahsyat. Pertama, karena kantung baru adalah pemberian dari Yang Maha Tinggi. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Rasul Paulus mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dengan kata lain, hanya mereka yang berada di dalam Kristus boleh mengalami atau menerima ciptaan hidup yang baru. Di luar Kristus, tidak. Itu berarti kantung baru itu dapat diberi dalam Kristus dan oleh Kristus sahaja.
Dan saudara tahu siapakah Kristus itu? Kristus adalah Tuhan kita, pencipta alam semesta dan segala isinya, termasuk saudara dan saya. Dia adalah Allah kita yang maha tinggi. Oleh sebab itulah, maka kantung baru itu mempunyai kemuliaan yang dahsyat, sebab dia merupakan pemberian dari Allah yang maha tinggi. Bukan pemberian dari manusia, saudara. Bukan juga pemberian dari iblis, sebab iblis tidak mampu memberikannya. Tiada pribadi di dunia dan di surga yang mampu berikan kantung baru ini selain Tuhan Yesus sendiri. Jadi, kemuliaan yang ada pada kantung baru itu adalah kemuliaan yang dahsyat, saudara. Sebab kemuliaannya adalah kemuliaan dari maha tinggi, dari kemuliaan surgawi, yaitu kemuliaan Tuhan Yesus, Allah kita yang dahsyat dan ajaib. Kalau gelaran Datu, Datu Sri, Tan Sri, dan Tun, yang adalah pemberian dunia semata-mata, ada kemuliaannya, sehingga orang akan tabik hormat. Maka kantung yang baru pasti kemuliaannya lebih dahsyat lagi, saudara. Sebab ia adalah pemberian dari alam yang paling tertinggi, yaitu dari alam mukjizat, alam kehidupan, alam sumber kuasa, alam sumber cahaya, yaitu alam surgawi. Saudara, kantung yang baru ini juga merupakan anugerah atau hadiah Kristus untuk kita. Hadiah yang teristimewa dan percuma. Sebab itu iblis tidak dapat dan tidak mampu memberikannya. Sebab sifat iblis adalah merampas, membunuh, dan bukan memberi. Yohanes pasal 8 ayat 44, Yesus mengatakan, "Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Karena itu, saudara, jangan terpedaya dengan iblis. Jangan cari nasihatnya jika saudara mahu mencari hidup yang baru. Iblis tidak dapat memberikannya. Jangan juga cari bomo, sebab bomo tidak dapat memberikan apa yang saudara inginkan. Carilah Tuhan Yesus, sebab hanya Yesuslah yang dapat dan mampu berikan hidup yang baru, yaitu kantung baru yang punya kemuliaan yang dahsyat, sebab ia datang dari surga, yaitu dari Kristus sendiri. Jadi, bukankah itu dahsyat, saudara? Kemuliaan kantung yang baru memang dahsyat, sebab ia adalah pemberian yang dari Tuhan. Kedua, karena kantung baru membawa kita mencapai surga. Yohanes pasal 3 ayat 3 mengatakan, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi sangat jelas apa yang dikatakan Yesus di ayat ini, bahwa hanya mereka yang lahir kembali, maksudnya lahir baru dan memiliki hidup baru atau kantung baru, mereka itu saja yang boleh melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, kantung lama memang tiada harapan untuk boleh mencapai surga. Cuma kantung yang baru sahaja boleh membawa kita mencapai surga. Dalam Lukas pasal 16 diceritakan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya itu dikatakan mati dan dikuburkan, lalu menderita sengsara di alam maut. Orang kaya itu dialamatkan di alam maut ketika dia mati, bukan di surga. Sebab kenapa? Sebab orang kaya ini masih hidup dalam kantung yang lama ketika dia mati. Kantung lama tiada harapan untuk mencapai surga, saudara. Mengapa hanya kantung baru boleh membawa kita mencapai surga? Ialah karena kantung baru itu
sudah dimurnikan dan standar kehidupan kantung baru telah diperbaharui menurut standar surgawi melalui pencurahan darah anak domba Yesus Kristus yang mati atas salib. Oleh itu saudara, betapa tinggi sekalipun kemuliaan yang kita perolehi dari dunia ini, itu tidak membawa kita mencapai surga. Dan apapun jenis kemuliaan di dunia juga tidak dapat membawa kita mencapai surga. Apakah itu kemuliaan dalam hal kekayaan, kemuliaan dalam hal pendidikan, dan apapun kemuliaan yang dari dunia, sama sekali tidak akan membawa kita mencapai surga. Sebab segala sesuatu yang dari dunia tidak mungkin dapat berkenan dan dapat bersatu dengan segala sesuatu yang ada di dalam surga. Kegelapan tidak boleh bersatu dengan terang. Seperti dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14 mengatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Maksudnya orang-orang yang masih hidup secara duniawi. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi, memang terang tidak dapat bersatu dengan kegelapan, sebab keduanya tiada persamaan. Sebab terang berorientasikan kebenaran, manakala kegelapan berorientasikan kedurhakaan. Dengan kata lain, saudara, persekutuan hidup dengan dunia yang gelap ini, itu tidak membawa kita mencapai surga, melainkan hanya dengan kantung yang baru, yaitu hidup baru sajalah yang boleh membawa kita melihat dan mencapai kerajaan surga. Inilah kemuliaan yang dahsyat yang ada pada kantung yang baru kita ini, yaitu dengan kantung yang baru ini surga akan mengalu-alukan kita. Saudara, bukankah itu dahsyat? Kemuliaan kantung baru memang dahsyat, sebab ia mampu membawa kita mencapai surga. Ketiga, karena kantung baru memiliki kuasa kebebasan yang sempurna. Yohanes pasal 3 ayat 8 mengatakan, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Di ayat akhir dikatakan orang yang lahir dari roh. Ayat ini maksudnya orang yang lahir baru, yaitu orang yang sudah hidup dalam kantung yang baru. Dan dijelaskan dalam ayat ini bahwa orang yang hidup dalam kantung baru ini, dia bagaikan angin yang bertiup kemana ia mau, dan kita boleh dengar bunyinya, tetapi kita tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Saudara, ini adalah bicara tentang kebebasan yang sempurna yang dimiliki oleh kantung baru. Ia bebas pergi kemana saja dia mau tanpa ada sekatan dan tanpa ada mampu menyekat atau menghalangnya, sebab dia lahir dari roh. Maksudnya lahir dari Allah. Sebab kalau lahir dari Allah berarti kantung yang baru itu mempunyai DNA ilahi. Berarti ada zat ilahi dalam kantung baru itu. Kalau demikian, siapakah yang mampu menghalangnya? Kalau kantung baru itu berjalan, itu seperti Allah sedang berjalan. Sebab itu kalau kantung baru itu pergi kemana dia mau, maka tiada yang dapat dan yang mampu menyekatnya. Tiada kuasa yang mampu menghalangnya. Kantung yang baru akan terus maju dan bergerak kemana dia mau, sebab kantung yang baru mempunyai kuasa kebebasan yang sempurna. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 diceritakan tentang seorang tukang sihir yang coba menghalang pemberitaan Injil oleh para rasul, dan karena ia bertindak menghalang, maka perempuan sihir itu telah menjadi buta. Saudara, siapakah yang dapat menghalang orang yang hidup dalam kantung baru dan dapat bertahan? Dan malah tidak akan diketahui dari mana dan kemana kantung yang baru itu pergi. Kita tidak boleh katakan dia dari sana hendak pergi ke sini.
Kita tidak boleh katakan dia dari kota Kinabalu hendak pergi ke Tambunan dan selepas itu hendak pergi ke Keningau. Sebab kantung yang baru itu tidak bergantung kepada pendapat kita, melainkan dia bergantung kepada kemauan atau kehendaknya sendiri. Sebab dia mempunyai kebebasan yang sempurna untuk membuat pilihan kemana dia mau pergi. Saudara, siapakah yang memiliki kebebasan yang sempurna dan mutlak di surga dan di dunia? Jawabannya ialah satu saja, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi karena kantung yang baru itu lahir dalam Kristus, berarti ia adalah keturunan Kristus. Dan karena ia adalah keturunan Kristus, maka ia juga mempunyai kebebasan yang sempurna dan mutlak. Bukankah itu dahsyat, saudara? Bukankah itu indah? Saudara, itulah kemuliaan kantung yang baru. Ia memiliki kebebasan yang sempurna. Tiada yang mampu dan yang boleh menghalangnya. Yang keempat dan terakhir, ialah karena kantung yang baru dapat menangkap berkat bagi kita. Lukas pasal 5 ayat 37 dan 38 dikatakan, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantung kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantung itu dan anggur itu akan terbuang dan kantung itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantung yang baru pula. Dari ayat ini kita boleh mengambil kesimpulan bahwa hanya kantung yang baru saja yang boleh menerima, menampung, dan menangkap berkat Tuhan bagi kita. Kantung lama, yaitu hidup lama, tidak dapat menampung berkat bagi kita. Kantung lama tidak mempunyai kemampuan itu, saudara. Boleh menerima, tetapi ia tidak mampu menampung secara lama, sebab ia akan menjadi koyak dan menyebabkan berkat Tuhan menjadi sia-sia. Tetapi kantung baru boleh. Ada beberapa orang yang kita telah layani dengan Injil, dan sebelum mereka menerima Yesus dan lahir baru, mereka selalu menghadapi masalah keuangan walaupun gaji puluhan ribu. Dan ada juga yang mempunyai perniagaan sendiri yang boleh dikira maju, tetapi walaupun demikian mereka masih menghadapi kesulitan keuangan. Tetapi setelah mereka menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dan telah mengalami kelahiran baru dalam hidup mereka, maka mulailah masalah keuangan mereka itu hilang begitu saja, saudara. Mereka menjadi heran sebab gaji mereka tetap sama, tidak ada pertambahan. Hasil perniagaan tetap sama, tiada pertambahan. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai masalah kekurangan keuangan lagi. Mengapa itu terjadi, saudara? Jawabannya ialah karena mereka sudah lahir baru dan hidup dalam kantung baru itu. Sebab dengan kantung baru itu hidup mereka boleh menerima berkat yang dicurahkan atas mereka. Bukankah itu luar biasa, saudara? Bukankah itu indah? Kantung yang baru boleh menangkap berkat bagi kita. Itulah kemuliaan kantung yang baru. Oleh itu, saudara, carilah kantung yang baru itu dengan sepenuh hati. Jadikan ia dambaan hati saudara. Jadikan ia impian saudara. Jadikan ia misi saudara. Jadikan ia keutamaan hidup saudara. Sebab kantung yang baru mempunyai kemuliaan yang hebat. Hebat, sebab kantung baru itu adalah pemberian dari Allah yang maha tinggi. Hebat, sebab kantung baru itu boleh membawa kita mencapai surga. Hebat, sebab ia memiliki kuasa kebebasan yang sempurna. Dan hebat, sebab ia boleh menangkap berkat Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa, saudara. Ya Allah Bapa kami di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu melalui khotbah yang bertajuk kemuliaan dalam kantung yang baru.
Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengajar kami bahwa dalam kantung yang baru itu, yaitu hidup baru yang Engkau berikan kepada kami itu, ada kemuliaan yang dahsyat. Engkau sudah memberitahu kami supaya kami jangan sia-siakan, supaya kami jangan mengabaikannya, supaya kami merindukannya, supaya kami mendambakannya dan mementingkannya. Oleh karena itu Tuhan, jamahlah hati kami Bapa. Biarlah hati kami selalu ada keinginan untuk mencari kantung baru itu. Jamah hati kami supaya selalu ada keinginan untuk tinggal tetap dalam kantung baru yang Tuhan sudah berikan ini dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami mengabaikan kantung baru itu. Kalau selama ini kami tidak berminat lagi akan kantung yang baru itu. Kalau selama ini kami tidak nampak kemuliaan yang ada pada kantung yang baru itu. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami mau dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.